much you say, where you wanna go, how much you worry. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can kiss. I want something just like this. Halo guys, kita patut bersyukur karena kita telah melewati tahun-tahun di mana seluruh dunia terpuruk dengan sebuah virus yang sangat mematikan. Banyak dari mereka yang tidak selamat melewati 2 tahun terpuruk ini akibat virus ini. Dan juga banyak dari mereka yang merasakan kesedihan, ketakutan, bahkan hampir gila akibat pembatasan sosial yang dilakukan di seluruh dunia. Termasuk di negeri kita tercinta ini. Pembatasan aktivitas telah diterapkan di seluruh penjuru Indonesia akibat virus COVID-19 ini. Tetapi apa kalian tahu, sebelum COVID-19 menyerang dunia pada tahun 2020, ternyata ada juga virus yang sangat mematikan yang pernah menyerang di seluruh dunia. Dan berikut kita akan merangkum 7 virus paling mematikan yang pernah menyerang di dunia. Hantavirus. Hantavirus Pulmonary Syndrome atau HPS pertama mendapat perhatian internasional pada tahun 1993 di Amerika Serikat. HPS merupakan penyakit mematikan yang ditularkan melalui urin, liur, atau droplet hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini bahkan dapat terbang bebas di udara. Terdapat beberapa strain hantavirus yang ada di udara selain strain penyebab HPS. Salah satu strain yang juga berbahaya adalah hantavirus HPRS yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Saat Perang Korea pada tahun 1950-an, dilaporkan 3.000 tentara terinfeksi virus ini dan sebanyak 12% meninggal dunia, guys. Virus Ebola. Kegaduhan akibat virus Ebola merupakan kisah lama yang terulang kembali, namun keadaannya jauh lebih buruk. Nama virus Ebola berasal dari nama sungai Ebola yang berada di Kongo, di mana tempat itu adalah tempat pertama yang menyebabkan wabah virus Ebola pada tahun 1976. Dari kasus ini, angka kematian akibat infeksi virus Ebola mencapai 50 hingga 90% dengan gejala penyakit yang berkembang sangat cepat. Gejala penyakit akibat virus Ebola dimulai dengan nyeri kepala dan radang tenggorokan yang cepat berkembang menjadi pendarahan di dalam maupun di luar tubuh, serta kegagalan multi organ. Virus ini bisa ditularkan melalui kontak dengan jaringan dan darah atau cairan tubuh lainnya dari manusia atau hewan yang terinfeksi. Pada tahun 2014, wabah Ebola kembali muncul di Afrika Barat dengan hampir 14.000 kasus ditemukan dan sekitar 490.000 kasus berujung kematian. Wabah Ebola yang terjadi pada tahun 2014 merupakan epidemi terbesar dibanding dengan sebelumnya, guys. Dan hingga saat ini belum ditemukan vaksin dan pengobatan untuk virus ini. Virus sapi gila. Penyakit sapi gila atau mad cow disease juga sempat menggegerkan dunia, termasuk Indonesia yang banyak memiliki peternakan hewan sapi. Penyakit sapi gila ini menyerang sapi dan juga manusia, guys. Pada sapi penyakit ini disebut juga sebagai bovine spawning form atau BSE, sedangkan pada manusia dikenal dengan varian VCDG. Penyakit ini dapat menular melalui konsumsi atau kontak langsung dengan bangkai sapi yang terinfeksi. Tetapi kontak antar manusia tidak dapat menularkan penyakit sapi gila
kecuali jika ada kanibalisme atau transplantasi organ manusia yang terinfeksi penyakit ini. Seperti pada sapi, penyakit sapi gila juga mematikan bagi manusia. Gejalanya dimulai dengan adanya gangguan mental atau kognitif seperti psikosis, pikun, dan kekurangan kemampuan berpikir. Gejala ini lalu diikuti dengan terbentuknya rongga-rongga kosong di otak yang berujung pada kelumpuhan hingga kematian, guys. Virus rabies. Virus rabies memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya di dunia. Wabah rabies terjadi awal tahun 1300-an sebelum Masehi dengan kondisi zaman manusia Babilonia yang menjadi gila dan meninggal setelah tergigit anjing. Kini meski rabies masih terjadi dalam angka yang sangat kecil di berbagai penjuru dunia, tetapi telah ditemukan vaksin sebagai penanganannya. Penularan virus ini lewat gigitan binatang yang terinfeksi, dan virus ini akan menyerang sistem saraf pusat yang menyebabkan pasien mengalami gejala zombie seperti kebingungan, halusinasi, dan perilaku yang buas. Pengendalian hewan dan program vaksinasi telah menurunkan risiko penularan rabies melalui gigitan hewan di seluruh dunia. Jika gejala sudah muncul, sebagian besar kasus berakhir dengan kematian, guys. Virus SARS. Anda tentu masih ingat dengan ramainya berita tahun 2003 dengan isu wabah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Virus ini menyerang gangguan pernapasan dan disebabkan oleh virus coronavirus yang dipercaya berasal dari kelelawar. Pada November 2002 hingga Juli 2004, wabah SARS di Cina Selatan mencapai angka 8.096 kasus, dengan 774 kasus pasien meninggal di seluruh dunia. Hal ini memicu WHO untuk mengeluarkan peringatan global wabah SARS pada Maret 2003, yang disusul dengan pembuatan rencana penanganan darurat oleh berbagai negara. Gejala awal wabah ini mirip seperti flu biasa, yakni demam tinggi hingga di atas 380 derajat, pegal linu, lemas, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan gejala lainnya. Virus ini dapat menyebabkan pneumonia yang kemudian berujung kematian. Virus flu burung. Memori tentang flu burung tentu masih membekas di ingatan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2008 silam, terdapat status wabah flu burung atau H5N1 yang dilaporkan di 5 negara, yaitu Cina, Mesir, Pakistan, Vietnam, dan Indonesia. H5N1 adalah subtipe virus influenza yang menyerang manusia dan berbagai spesies hewan. Dan sebanyak 60% dari pasien yang diketahui terinfeksi virus H5N1 di Asia dinyatakan meninggal dunia. Virus ini juga mungkin bermutasi menjadi infeksi yang dapat menular antar manusia. Meski sempat menjadi perdebatan mengenai sampel virus dan produksi vaksin, kini setidaknya 12 perusahaan dan 17 pemerintahan sedang mengembangkan vaksin untuk menanggulangi virus ini. Flu Spanyol. Pada tahun 1918 terjadi pandemi virus flu yang mematikan yang menewaskan 50 hingga 100 juta orang, yakni 3 hingga 5% populasi dunia saat itu. Pandemi ini disebabkan oleh virus H1N1 atau virus flu Spanyol yang menyerang hingga ke lokasi terpencil seperti Kepulauan Pasifik dan Arktik. Saat virus lain menyebabkan banyak kematian pada anak atau lansia, pandemi flu Spanyol lebih banyak menewaskan dewasa muda yang sehat. Hal ini disebabkan oleh target virus ini adalah orang-orang yang mengalami peningkatan sistem imun secara berlebihan.
sehingga sistem imun yang lemah pada anak dan lansia justru tidak terpengaruh secara signifikan, guys. Dan semoga pada tahun-tahun berikutnya tidak akan ada lagi virus seperti ini ya, guys. Itulah beberapa rangkuman video mengenai virus yang pernah menyerang dunia. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih.